Itu ada warga mau ngambil air di sumur, teriak lah histeris, teriak. Jadi tuh ada mayat di situ. Tapi dikubur itu malam bang, jam 8 malam. Karena kan kita ngegali dulu bang. Ngegali itu kayak bener-bener keras, kayak kita tuh ngacul batu gitu. Palu aja tuh bang, kayak satu palu tuh patah. Kuburan si mayat istrinya ini nih digali lagi. Udah setelah kejadian ojek itu, malamnya suaminya pulang. Sedangkan suaminya itu tuh nggak tahu kalau si Ria udah nggak ada. Satu kampung itu bang, histeris, jeritan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada Bang Alvaro. Waduh, Bang gimana kah? Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Alvaro gitu kan. Nah sebelumnya gue ngucapin makasih banyak nih ke Bang Alvaro karena jauh-jauh dari Cimande. Cikande. Cikande apa Cimande? Cikande. Cikande berarti Tangerang. Serang kabupaten. Serang. Oh Serang. Kalau Cimande Mas Sono ya? Bogor ya. Oh Cikande berarti nih ya. Jauh-jauh nih dari Cikande gitu kan. Datang ke daerah sini aja dulu ya. Ntar kemana kek. Nah, semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Alvaro nih, teman-teman semua bisa diambil pelajaran ya Bang ya. Dan juga diambil sisi baiknya gitu kan. Nah Bang, kalau boleh tahu nih Bang, pada video kali ini gitu kan, Bang Alvaro pengen ceritain kejadiannya saat di mana Bang? Dulu tuh di tahun 2005 di daerah Jawa Barat bang. Daerah Jawa Barat di tahun 2005. 2005. Oke, dan kalau boleh tahu lagi nih Bang, gitu kan. Intinya tuh di tahun 2005 ngalamin kejadian apa sih? Ada istrinya lagi hamil kan yang ngontrak di situ, dia bunuh diri di sana. Oh, berarti ada di suatu sumur. kejadian, ada pasangan Ada gitu pasangan. ya. Terus istrinya meninggal dan meninggalnya di sumur gitu ya. Di tahun 2005 itu. 2005. Berarti di kontrakan atau di mana tuh? Itu di sumur di pas jalan kaki gunungnya, depan seberang-seberangan. Oh, seberang-seberangan. Oke, dan itu mungkin apa gentayangan apa gimana nanti ya? Itu gentayangan sih. Gentayangan. Oke, mungkin tahan dulu kali ya Bang Alvaro ya ceritanya Bang. Siap, Bang. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu, Bang. Silakan Bang. Wah, enak kan Bang? Enak bang. Enak. Yoi, langsung aja kita sikat. Jadi di tahun 2005 itu di bulan Agustus bang ya. 2005 di bulan Agustus di tanggal 14. Nah ada suami istri nyari kontrakan bang. Itu sempat nanya-nanya sama warga setempat. Gitu kan. Tapi dalam satu harian itu
dia tidak kunjung mendapatkan kontrakan tersebut bang. Gitu. Nah jadi sempat singgah di rumah saya dulu. Nah, karena kan saya kasihan di depan rumah saya kan ada warung tuh. Duduk di warung di Bangle. Nah akhirnya mama saya bilang nyaranin maghrib gitu kan, masuk aja dulu nggak apa-apa untuk sementara di rumah dulu. Karena kan emang dia kan keadaan hamil ya, lagi ngandung anak kan, tuh nggak baik namanya di kampung kan. Masuklah tuh ke rumah, ngobrol lah. Nah suaminya itu langsung pergi. Nah mama ke Bu Haji Yeti, nanyain, Bu kontrakan masih ada gak? Bu Haji Yeti ini siapa? Yang punya kontrakan, sebelah rumah. Pokoknya dua rumah lah, beda jaraknya. Nah udah gitu ada dia bilang, tapi nggak bisa ditempatin hari ini gitu kan, mau beresin dulu, paling besok pagi kalau nggak siang katanya. Udah akhirnya mama pulang ke rumah, nemuin si orang tersebut yang istrinya. Tanya sama Mbak, paling besok pagi kalau nggak besok siang katanya gitu kan, karena mau dibersihin dulu. Oh iya Bu, terima kasih banyak. Nah setengah jam kemudian kita nggak ngobrol apa-apa. Udah setelah itu nanya lagi mama, suaminya kemana Mbak? Nah istrinya bilang, suami saya kerja Bu gitu kan, soalnya kerjanya nggak bisa libur, nggak bisa ditinggal, paling nanti kalau emang tempatnya udah kosong saya yang kesana gitu kan. Dan dia itu dateng cuma bawa baju 1 tas, udah nggak bawa apa-apa lagi gitu kan. Nah karena kan di kontrakan itu kan dia itu kan kosong ya, nggak ada kasur, nggak ada apa kan. Nah udah tuh besok nih paginya jam 6:30 pagi mama ke pasar. Pulang dari pasar langsung ke Bu Yeti tersebut kan, yang punya kontrakan. Jam 9, setengah 10 lah. Nanya ke Bu Yeti, Bu gimana udah bersih? Oh udah Bu, silakan aja ditempatin gitu kan. Nah oh ya udah, akhirnya mama ke bawah ke rumah, ngobrol lah sama si teteh itu kan. Teh itu udah ready, misalnya udah siap kontrakan, udah siap tempatin. Oh iya Bu. Nah akhirnya saya bantuin dia tuh bawa tasnya kan. Udah tuh dia langsung ngegelar spray di lantai. Karena dia kan nggak ada kasur kan tuh ya, langsung digelar. Nah mama langsung kayak kesian kan. Nah, Mbak nggak pakai ini teh, apa maksudnya nggak pakai kasur? Nggak punya Bu, waktu gitu kan. Akhirnya mama coba ke rumah, ke gudang, ngambil kayak kasur busa. Nih untuk sementara pakai dulu ini gitu kan. Nah pakailah, ngobrol-ngobrol sebentar, bantuin lah saya kayak nyikatin toiletnya kan. Nah udah gitu kan kalau orang yang hamil kan harus steril ya. Nah kan setelah itu saya pulang jam 3:30 sore, saya pulang ke rumah. Pada maghrib itu saya mau ke musola kan, mau sholat maghrib kan. Nah saya dengar suara nangis. Nah suara teleponan tapi perempuan nangis gitu kan. Oh mungkin lagi dia kali nih ya kan. Emang saya curiga dia kan, emang karena suara tangisan itu tuh di situ. Pulang sholat, saya udah nggak hiraukan ya, udah biarin aja lah. Pulang sholat, mama nanya, Dek, tadi dengar suara nangis gak? Iya, siapa yang nangis? Itu yang baru ngontrak mah. Kenapa? Berantem suaminya. Nggak tahu, udah telepon gitu kan, nanya kan. Akhirnya tuh setiap malam tuh kayak nangis terus, berantem. Nangis, tapi berantem lewat telepon ya. Nah, adalah semingguan dia di situ. Seminggu, suaminya pulang. Saya kebetulan lagi kasih pakan kambing kan, ngelihat suaminya naik motor. Ih, suaminya pulang. Nah, nggak lama suaminya pulang tuh berantem hebat dia mereka tuh. Mungkin dipukul atau gimana ya, pokoknya kayak suami itu ngebanting kayak suara pintu gitu yang gabrukin gitu kan. Nah, terus istrinya itu tuh langsung histeris nangis. Jerit. Nah, mama keluar dari rumah kan. Ternyata benar mereka lagi berantem. Nah, mama kan nggak mau sampai terjadi apa-apa kan. Nah, akhirnya udah tuh maksudnya dimusyawarahin lah berdua kan. Ini kan rumah tangga baru gitu kan, apalagi kan mereka bilang kan dia tuh rumah tangga baru 7 bulan, dikasih arahan sama mama kan. Udah tuh baik lagi kan, baik. Nah besoknya pagi katanya tuh suaminya pergi lagi. Mama sempat ketemu di pasar sama suaminya, negor, Mas mau kemana kata gitu kan. Nih Bu mau ke bawah kata gitu kan. Nah sempet suami itu nitip istrinya ke mama saya. Oh ya nanti dijagain Mas.
Berjalannya waktu tuh, ternyata pas ditanya-tanya ngobrol mama kan ke istrinya kan, suami tuh selingkuh sama orang, bawa deh tuh daerah Jawa Barat juga, masih deket lah, dari situ deket ke bawah sejaman. Selingkuh, ketahuan lah sama istrinya stres, kayak gimana ya, nggak nyangka lah suaminya seperti itu kan. Nah sempet istrinya itu tuh ngambil pisau, tapi di saat ada mama kan, ditahan lah sama mama, istighfar gitu kan. Akhirnya dibawa lah sama mama ke rumah gitu kan. Nah pas itu dia nanyain, udah kelar nangis kan, cerita ngobrol, Bu saya belum nyuci baju, dia bilang gitu kan. Kalau mau nyuci baju di mana gitu kan. Nah, terus kata mama saya, dijawab kan, kalau seandainya di kali jauh kata gitu kan, mendingan di sumur di mana Bu? Itu di sumur di atas gitu kan, tinggal nyebrang doang kan. Jadi kontrakan jalan di sumur nih, kayak mau naik ke gunung gitu, arah ke gunung, sumurnya di sebelah kanan. Udah tuh, kira ya udah Bu saya mau nyuci baju dulu. Sumur tersebut itu tuh digunakan sehari-hari tuh buat kayak mandi, nyuci. Karena kan kalau seandainya kita ke kali itu kan lumayan jauh ya, lumayan jauh banget, sana tuh bawah kan. Nah mama nyaranin kalau seandainya kamu ke kali, nanti yang ada kamu keguguran gitu kan. Nah udah tuh dia nyuci. Biasalah menjalankan aktivitas yang sebagaimana mestinya kan. Nah terus mandi di situ kan, apa semua di situ. Nah udah tuh nggak lama si suaminya pulang lagi nih, bertengkar lagi. Habis bertengkar suami pergi. Itu habis Isya mama ke situ sama saya. Kok nggak ada orang gitu kan? Nggak ada orang deh. Coba ketok-ketok lagi. Ketok-ketok mau ngasih makanan kan, nasi. Karena kan di rumah kan habis ada pengajian mau ngasih berkat kan. Nggak nyaut juga. Ini kemana nih gitu kan. Oh ya udah mungkin lagi keluar kali sama suaminya gitu. Itu ada warga mau ngambil air di sumur. Teriak lah histeris. Teriak. Jadi tuh ada mayat di situ. Tolong gitu kan. Ada orang gitu kan di sini di sumur gitu kan. Dia teriak kan. Nah akhirnya ditarik kan. Nah pakai polisi dulu kan. Polisi, Basarnas itu semua adalah di situ. Pas dilihat dievakuasi, ternyata yang bunuh diri itu yang ngontrak tersebut bang, si istrinya. Udah tuh dicari-cari kan, cari barang bukti kan, takutnya dibunuh atau gimana kan. Nah polisinya ngecek di kamar kontrakan nih, nemuin surat, diminta maaf tuh surat. Nah, isi dalam surat itu diminta maaf, dengan dia ngelakuin ini gitu kan, karena dia udah sakit hati banget gitu kan, ngeliat kelakuan suaminya kayak gimana. Udah tuh, karena kan kita nggak tahu di mana dia tempat tinggal itu, kita nggak tahu dia berasal dari mana gitu kan. Karena kan kalau seandainya mayat yang udah kena air itu kan takutnya membusuk ya. Akhirnya warga setempat, RT RW semua nyaranin buat dimakamkan di situ bang. Di mananya? Di desa itu. Ya, desa itu. Jadi tuh nggak jauh dari sumur dah. Tempat pemakaman umum ya, warga di situ. Dimakamkanlah di situ. Nah, setelah itu habis dimakamkan tuh asar kelar tuh bang. Ada yang namanya Pak Imron. Pak Imron itu tuh kayak yang sering azan di masjid gitu kan. Nah emang dia biasa di situ kan, ngambil wudu apa segala di situ kan. Jadi dia nggak ngambil wudu di situ, dia bingung gitu kan. Karena kan itu air kan bekas mayat atau gimana bang ya, bekas bunuh diri kan. Pada pindah ke kali nih bang, semua pindah ke kali. Jadi tuh pada penampungan. Jadi kita pada masang pipa lah, pipa buat nyalurin air ke ini kan, gotong royong lah masang pipa dari kali ke atas kan. Salur buat air, buat mandi, buat nyuci apa segala. Nah, jadi sumur itu nggak pakai. Jadi pas maghrib itu ada suara orang nangis bang. Pas orang nangis ditelusuri ternyata itu dari sumur tersebut bang. Dicek tuh nggak ada orang, dilihat. Pak Imron itu dicek, lihat nggak ada orang. Tapi emang balik lagi dong. Ah udahlah, mungkin halusinasi kali atau gimana kan. Nah akhirnya besok paginya tuh Pak Imron tuh di kelurahan itu tuh kecamatan kan, di sana kecamatan nggak kelurahan ya. Kecamatan tuh pada musyawarah itu warga-warga gimana itu.
gitu kan. Karena di saat maghrib itu udah ada kejadian satu orang Pak Imron itu dengar suara nangis dari sumur itu. Ya udah mau gimana lagi Pak, kita gunain lagi aja sumurnya gitu kan, kasih lampu atau gimana. Oh ya udah bagus tuh kata gitu, kasihlah lampu. Nah di hari yang sama si Yajid ini, dia itu kan tetangga saya. Dia itu kan merantau bang ke Jakarta kan, menuju Jakarta. Dia pulang. Nah orang tuanya itu nggak sempet cerita kalau di situ ada kejadian, gitu ada kejadian bunuh diri. Pas dia mau nyampe rumah mau mandi, pas di derek itu bang, itu ada bayi bang. Dia langsung teriak, tolong ada bayi. Wah tuh semua tuh, jadi tuh rumah warga tuh ketok-ketokin bang sama dia bang. Ada bayi, tolongin ada bayi gitu kan. Wah warga pada rame tuh, pada ngeliat. Kenapa Bron kata gitu? Ada bayi. Kayak gitu di mana? Di sumur. Pas dilihat nggak ada. Pas itu udah tuh bubar tuh. Jam 8:30 malam si Imron ini nih digentangin juga lagi bang. Kayak minta tolong gitu kan, minta tolong anterin gitu kan. Nah keadaan di saat itu tuh dia katanya lagi gendong bayi. Mau kemana teh katanya gitu kan, malam-malam gendong bayi. Tolong anterin suami saya kata gitu kan. Kemana? Di bawah. Dianterin lah naik motor. Di perjalanan jalan si teteh itu nggak ada kan. Karena lihat spion. Awal tuh ada, masih ada. Meleng dikit udah nggak ada. Dia tetap jalan dong, tetap jalan terus. Dilihat lagi ada lagi. Sampai ditanya kan, teh ini udah mau sampai jalan raya, kemana gitu kan? Udah mas terus saja gitu kan. Terus tuh dia tuh terus aja jalan. Ditanya lagi, teh masih jauh gak gitu kan? Soalnya udah malam. Kesian anaknya gituin kan sama si Imron itu kan, tetangga saya tuh nggak ngejawab. Pas dia nengok itu udah nggak ada. Saya tanya, putar balik, dia ngebut, dia nelfon om saya. Wah tolongin Imron kata gitu kan. Imron di mana katanya? Kata om saya kan, karena om saya kan lagi di rumah kan. Di rumah lagi cerita saya, kakek saya semua tuh lagi ngumpul lah di rumah. Imron tadi nganterin perempuan katanya bawa bayi katanya gitu kan. Terus Imron di mana? Imron di Babakan gitu kan. Ya udahlah, disamper lah sama kita di sana. Itu muka udah pucet bang. Di situ tuh saya tuh nggak ada ujian, nggak ada apa gitu kan. Motor masa keluar air sendiri bang. Kayak kayak gimana sih? Kayak ada yang nyirem. Gitu kan motornya dia tuh. Nah akhirnya motor itu dibawalah sama Masan ke atas. Tadi lu goncengin di mana gitu kan? Itu wah di dekat sumur gitu. Hah? Emang lu nggak tahu kabar gitu kan? Kenapa wah gitu kan? Ya ceritain lah sama om saya kan. Jadi tuh ada pendatang di situ dibunuh diri. Akhirnya tuh di saat malam yang sama jam 1:30 lah, rumah warga tuh ketok-ketok bang. Ngeliling. Minta tolong katanya, tolong katanya gitu kan, tolong. Pas dibuka nggak ada orang. Nah di situ kan ada orang pintar tuh ke rumah saya. Siangnya tuh di masjid gimana cara biar nggak gentengan lagi gitu kan. Akhirnya dia begadang di sumur tersebut, orang pintar itu. Nah kita udah kayak ritual Sunda lah, potong ayam ini segala tuh tetap aja nggak ada yang mau hilang gitu, maksudnya tetap gentayangan lah. Terus kayak dikejar-kejar kan, tukang ojek dikerjain juga tuh di saat itu dikerjain. Jadi ngojek subuh jam 4 sama kejadiannya, naik penumpangnya sampai pasar tuh nggak ada. Udah setelah kejadian ngojek itu malamnya suaminya pulang. Sedangkan suaminya itu tuh nggak tahu kalau si Ria udah nggak ada. Nah ketemu Bu Yeti. Keadaan suaminya itu tuh lagi mabuk, ditegur sama Bu Yeti, dimarah-marahin lah sama Bu Yeti yang punya kontrakan kan. Saya nggak terima orang mabuk gitu kan. Istri kamu tuh katanya bunuh diri gitu kan. Kamu nggak tahu. Nah, terus saya dibalikin lah sama, saya dengar kan namanya dari sebelahan rumah kan. Kata suaminya tuh, ya ibu nggak tahu saya mabuk tuh gara-gara istri saya bunuh diri kata gitu kan. Padahal mah dia belum tahu gitu kan. Di mana bu bunuh dirinya? Ditunjukin lah tuh di sumur. Kira suaminya ke sumur lah bang. Suami ke sumur itu langsung kayak ada yang narik, jatuh juga.
suaminya ke situ, meninggal juga di situ. Terus datang lagi, rame lagi di situ, dievakuasi lagi kan. Nah di situ makin lama makin angker bang. Setelah dievakuasi, nah jadi di sini mama saya, Bu Yeti, sama Mbak Inti itu lagi ngobrol jam 4:30. Itu ngelihat laki-laki bang tuh kayak tali apa sih namanya, karet inian. Jadi tuh kayak bunuh diri, gantungin begitu sambil ngegelantungan. Pala itu kayak diikat gitu. Disamperin lah sama mama saya kan. Dilihat tuh nggak ada orang. Udah gitu mama saya pulang. Sumur itu belum tutup bang. Ngobrol sama papa saya kan. Mama tadi ngelihat laki-laki diikat palanya gitu kan. Kegantung diri di sumur, atas sumur. Di mananya mah? Itu yang pas di bulatnya gitu kan, pas di rodanya. Disamperin, dicek, dilihat, nggak ada apa-apa. Akhirnya papa saya buat nyaranin buat nutup sumur itu. Gitu, udah tutup sumur itu, tutup aja deh gitu kan. Malamnya itu ada pendaki bang, pendaki. Nah singgah dulu di warung kan, warung Indomie gitu kan dekat rumah kan. Kan kalau seandainya mau mendaki kan lewatin sumur tersebut kan. Duduklah di situ bang. Dia dipanggil sama perempuan, katanya cantik banget. Nyamperin lah pendaki ini. Imron ini tetangga saya nih, nyamperin lah, mas jangan di situ gitu kan, teriakan. Karena kan emang dia lagi depan rumah. Jangan di situ mas, ngapain gitu kan. Dia nggak denger. Jalan aja diteriakin, mas kata gitu kan. Samperin kan, dipegang lah belakangnya mak. Sudah tetangga saya kan si Imron. Mas ngapain kesini kata gitu kan. Jangan ke sumur ini gitu kan. Langsung dia kayak nggak sadar. Hah? Pesan saya lagi ngopi di situ kan katanya. Yaudah mas di situ aja dulu kata gitu kan. Coba ceritain ada apa ya. Nah akhirnya cerita lah nih si pendaki ini. Saya tadi dipanggil mas katanya. Sama siapa, perempuan nggak tahu, cakep banget di situ katanya, cantik banget putih katanya. Dipanggil disuruh ke situ saya. Mas tahu gak itu sumur katanya. Saya bukan ngeliat sumur katanya gitu kan. Dia yang dilihat tuh di situ rumah. Jadi perempuan itu manggil dia supaya dia tuh masuk ke rumah itu. Padahal di situ sumur gitu kan. Udah mas, kalau mas mau ngedaki aja sana gitu kan. Mau naik gunung aja gitu. Jangan dihiraukan kalau seandainya ada apa-apa di sini gitu. Nah, udah tuh. Akhirnya si Imran ini ngambil wudhu bang. Dia nyemplung lah ke sumur. Untungnya dia nggak meninggal. Dia minta tolong, teriak. Jadi tuh kata dia tuh di bawah sumur itu tuh ada yang narik dia bang. Dia tenggelam dulu. Pas naik, ada lagi yang narik. Gue udah minta tolong, teriak. Nah untungnya pada ayat yang jaga warung itu dengar. Dilihat lah, ada orang nggak? Imron pak, tolong Imron katanya. Ditarik lah. Jadi dia ngegelantungan gitu kan. Ngegelantungan pakai itu kan. Putus. Itu aneh putus, jatuh putus. Wah warga tuh udah pada bingung tuh harus kayak gimana. Nah tolonglah sama pemadam kan. Akhirnya dia, alhamdulillah tuh selamat tuh bang. Setelah itu dia ngomong si Imron, pak kata gitu kan. Si perempuannya minta dipulangin katanya. Pulangin kemana gitu kan. Imron kayak dibawa ke alamnya dia gitu. Kemana kata gitu kan. Imron nggak usah ngawur ngomongnya gitu kan. Ngomongnya nggak usah ngantur gitu kan. Nggak tahu pak kata gitu kan. Katanya perempuannya mau minta dipulangin aja. Ya kita bingung dong. Mau dipulangin kemana? Sedangkan kita aja nggak tahu. Seluk-beluknya mereka tuh nggak tahu. Dari mana asalnya gitu kan, si suami juga di mana gitu kan, dari mana kan nggak tahu. Karena waktu pas ngontrak itu dimintain KTP, alasannya KTP-nya belum jadi. Jadi dia ngasih surat kehilangan. Coba diselidikin lagi kan, dicari tahu lagi, tanya, lapor kantor polisi kan. Ya polisi angkat tangan bang. Akhirnya kita berusaha buat nyari tahu di mana nih, tetap gak ketemu. Nah, pas kita pulang dari kantor polisi itu saya berempat. Saya, Gunawan, Iksan, masih Ardi, pakai motor kan. Pulang malam-malam nih, nyampe situ jam 11:30. Di situ saya dengar ada suara yang mandi. Truk kayak apa sih namanya, kayak ingin sumur gitu, ngambil air. Saya lihat
nggak ada. Terus pas saya nengok lagi ke sono, denger lagi. Saya lihat lagi, itu nggak ada. Saya buat memberanikan diri kan, saya samperin, saya lihat nggak ada orang. Akhirnya saya tanya mama, ini warga di sini tuh kayaknya tuh digangguin terus gitu kan, gimana ya Ma ya? Apa pindah aja rumah? Apain pindah, katanya nggak usah takut sama begituan. Oh ya udah, ngumpul lah kita kan kalau seandainya setiap malam itu kan ngumpul di musola ya, kayak main kartu, main apa gitu kan. Tahu gak? Mik musola itu nyala, toa musola tuh nyala sendiri, orang nangis. Saya pikir teman saya kan ngerjain kan bisa kan, kalau ini pakai handphone bisa kan. Ini siapa sih nih, siapa nyalain orang nangis itu, warga rame bang semua. Itu malam, tengah malam gitu kan. Kan kalau di sana kan ada sistem ronda. Kita lagi main kartu, ngopi apa segala. Jadi itu toa masjid tuh nyala sendiri, tapi bukan ngaji, tapi malah suara nangis. Coba lihat handphone lu kali, bukan handphone gua gitu kan. Kita lihat ke dalam, emang nggak, jack tuh emang nggak di, jack yang buat ke handphone tuh emang nggak dicolokin. Dan itu tuh emang kegulung jacknya gitu kan. Tapi suara tuh masih ada. Nah akhirnya Pak Ustadz datanglah ke situ. Nah suruh kosongin lah ruangan musola kan. Kosongin, kalau mutal suruh matiin lampu. Nah minta dikasih mediasi. Ini siapa nih yang mau jadi mediasi, siapa nih kan, biar kita tuh nggak diganggu lagi. Nah ambillah mediasi. Ya dimasukin lah ruangannya ke situ. Ternyata selain dia itu nyari suami, dia juga nyari selingkuhannya. Sebelum dia temu selingkuhan, dia nggak bakal mau pergi dari situ. Nah sedangkan kita nggak tahu selingkuhan itu siapa. Sampai Pak Ustadz itu ngomong, ya kita beda alam gitu kan. Kamu datang ke sini kan pendatang, kita warga sini gitu loh. Jangan sampai kamu ganggu warga setempat gitu kan. Tolong kita, kamu sebelumnya udah ditolong kan sama warga sini gitu kan, diomongin kayak gitu. Akhirnya pas udah kelar, selesai, dikeluarin lah dia bang. Terus pergi. Ibu-ibu situ tuh, itu maksudnya kayak dibilang kesurupan, bukan, kayak jadi tuh mau lompat ke sumur semua bang. Mau lompat ke sumur semua kan, wah itu kita heboh banget itu. Ditahan. Ada lagi yang lari, ditahan, dipeluk kan. Ada lagi yang lari, dipeluk. Itu beda-beda orang. Itu tuh satu kampung itu bang, histeris, jeritan semua. Kayak di gimana ya, kayak kesurupan gitulah. Kayak ada ngajak ke situ, kayak terhipnotis gitulah. Akhirnya udah tuh dinetralisir sama Pak Ustadz tuh, sama orang pinter. Di situ banyak tuh. Itu kita 2 hari nggak tidur bang. Hujan ya, masa ya hujan di satu tempat doang, satu titik doang. Kan nggak mungkin banget kan. Di tempat kita duduk gitu kan. Nah sepintas tuh saya ngelihat ada perempuan sambil gendong anak, diikutin lah sama anak-anak nih teman-teman kan. Nah, itu tuh perempuan tuh itu, mungkin dia kali itu kan. Kita ikutin dari belakang. Kan orang-orang kamu kan dia nggak ada yang namanya takut kan sama gitu kan. Tujuannya ke sumur itu bang. Yang punya warung nyamperin lah, bilang katanya jangan ganggu di sini lagi gitu kan. Tolong warga di sini mau tenang gitu. Tahu gak bang? Dia ngelemparin anaknya ke kita. Ditangkep lah sama si Imron ini, anaknya sakit bang. Itu kayak orang gimana ya, pokoknya pucat semua. Jadi tuh ngegigit, apa namanya, mulutnya ngegigit bibirnya gitu kan, gigi ngegigit bibirnya, digigit sama dia. Itu orang kita nggak ada bisa nyembuhin bang. Jadi tuh kayak dia tuh emang arwahnya tuh udah diajak ke sana gitu kan. Nah akhirnya udah tuh malamnya bikin ritual lagi, perjanjian bahwa gimana caranya biar si Imran itu kembali lagi gitu kan. Dibikinlah perjanjian. Dia pengen selingkuhannya si suami itu datang ke situ. Itu ditukar lah. Ya kita nggak tahu dong. Kita harus nyari kemana. Habis ngeliat ritual, kita pulang masing-masing. Nah di masjid itu pagi-pagi jam 8-an diumumin semua warga suruh kumpul semua. Ternyata kayak yang ngadain adat tersebut itu dimimpin bang. Kayak dikasih tahu kalau seandainya kan perempuan tuh ada di sini. Orangnya kayak gini nih gitu kan, rumahnya di sini gitu kan. Kayak dikasih tahu. Ayo saya udah dapet petunjuk gitu kan buat cari tahu si selingkuhan ini.
carilah, bawa, ketemu alhamdulillah bang. Bawalah tuh, dibawa sumur tersebut bang. Orang tuanya semuanya itu dibawa ke sumur, cari tahu kan kenapa nih gitu kan. Akhirnya dia ngakuin. Setelah ngakuin, teman saya si Imran nih lari bang langsung ke sumur bang. Pengen nyekek si selingkuhan tersebut. Ditahan lah, dia ngamuk bang, ngamuk, lonta-lonta ngamuk. Kayak nggak sadarkan diri lah pokoknya. Semua tuh ya bayangin aja bang, 10 orang pegang di masa ya semua pental. Akhirnya diamanin lah nih perempuan. Tuh ngamuk banget semua. Udah gitu dia minta teriak sambil ngomong bahasa Sunda ya, bahwa perempuan itu tuh harus terjun juga ke sumur itu. Baru dia nggak akan ganggu warga situ lagi kan. Tetap ditolak. Gimana caranya biar nggak memakan korban lagi? Dia minta selingkuhannya dikubur di kuburannya dia bang. Selain dimasukin sumur, dia minta jadi tuh kuburan si mayat istrinya ini nih digali lagi. Si selingkuhan ini suruh tidur di sebelah mayatnya si yang bunuh diri itu. Ya mau nggak mau harus ngelakuin kan. Nah udah gitu dilakuin lah sama si perempuan ini bang. Dilakuin, nangis dia tuh perempuan itu tuh, nangis pokoknya orang tuanya dua-duanya nangis semua. Akhirnya udah tuh setelah itu ke jalan lah kita bareng-bareng. Nah tapi dikubur itu malam bang, jam 8 malam. Karena kan kita ngegali dulu bang. Ngegali itu kayak bener-bener keras, kayak kita tuh ngacul batu gitu. Kayak nggak diperbolehkan buat digali lagi. Palu aja tuh bang, kayak satu palu tuh patah. Busa terus sampai disiram diairin tetap sama keras. Nah namanya tanah liat itu kan kalau digali itu kan gampang banget kan ya. Ini sulit banget. Itu sulit banget. Kita paksain bang. Itu kelar-kelar tuh jam 8 baru bisa. Baru kelihatan gitu kan. Karena kan emang tuh belum lama ya. Gitu kan. Masih itu satu bulan lebih lah. Belum sampai 2 bulan karena belum lama ya. Ya berarti masih ada dong. Tuh kan. Belum hilang semua kan. Diangkat lagi, papan ditarik lagi kan. Ya udah, dikubur lah si selingkuhan itu di situ kan. Dikubur bukan berarti dia dikubur pakai tanah juga, enggak. Tetap dipapanin tetap, tapi di atas itu dikasih asbes. Takutnya ada apa-apa gitu kan. Dikasih asbes gede tuh, ditutupin asbes doang, nggak pakai tanah. Tapi tutupin papan tetap. Gitu kan. Nah udah ditutupin, dia teriak bang. Kita baru 3 langkah lah, dia teriak. Ditolongin lah sama dibuka ini, tapi kata pos udah biarin aja, jangan tutup lagi. Nah setelah dia teriak itu adalah sekitar 2 jaman itu dia masih teriak. Nah kita nggak tega dong, saat kita nggak tega gimana nih. Ternyata bang, yang dia pengen itu bukan perempuan itu mati, bukan. Yang dia pengen itu tuh bayi yang ada di kandungan dia yang dibajak mati, diajak bunuh diri, pindah ke perutnya si perempuan tersebut bang. Gue pengen hidupin anak gue lagi gitu kan, tapi nggak bisa. Tapi tuh kayak perutnya dia tuh kayak gimana ya? Dibilang hamil bang, enggak bang. Jadi kayak kosong gitu bang. Tapi gede. Diangkat kan tuh, dibuka, diangkat tuh perutnya udah gede bang. Gue nangis lah dia. Diapain gitu kan. Nah di situ kita langsung bawa dia ke rumah sakit bang. Gitu. Tapi pas dicek sama dokternya itu kayak kosong bang. Gak ada apa-apa di dalam perut tuh, gak ada apa-apa, kosong begitu aja gitu. Nah kita berusaha buat nguburin ya sebagian, sebagian orang tuh nguburin lagi, sebagian orang nganterin si perempuan yang dikubur tersebut. Nah akhirnya kita coba kayak di ruqyah lah, dibilang di ruqyah kan, disyariatin kan. Udah kita disyariatin aja gitu kan, di musola. Disyariatin lah bang. Semua pada kayak
tahlil gitulah bang, semua tuh. Nah kalau saya nggak ikut kan, nah akhirnya udah gitu pas kejadian itu disyaratin, karena kan ya khusus orang-orang yang bisa lah gitu kan. Itu suara anak kecil bang, dari pas di ngajin itu sampai jam 3:30 subuh, itu suara anak kecil tuh nangis nggak kelar-kelar. Akhirnya udah dibuang, ternyata itu namanya katanya bayi bajang. Nah bahkan sampai sekarang ada bang, bayi bajang tersebut ada di situ. Tuh kadang kalau seandainya kan ada orang yang pengen nemuin bisa. Tuh, nah sekarang yang jagain sumur tersebut itu ya bayi bajang itu bang. Nah akhirnya si perempuan ini meninggal. Kalau ada kayak orang kayak pacaran atau apa lewatin situ tuh pasti membawa petaka gitu, makanya sumur tersebut ditutup lah bang, ditutup. Akhirnya di situ udah warga udah pada tenang lah gitu kan. Si pendaki ini nih udah di sana kayak dia tuh nggak ketemu sampai sekarang bang, jadi hilangnya ya udah di situ. Gimana caranya ya nggak bakal bisa ditemuin. Makanya sekarang itu jalur tersebut tuh kayak kita mau ke situ tuh kita harus kayak ngelempar bajang bang, kayak bunga kembang atau apa tuh ngelempar ke situ biar kita selamat di situ. Itu jadi ceritanya bang. Oke, diminum dulu bang. Oke sih bang. Alvaro. Berarti itu kejadian di tahun 2005 bang ya? 2005 bang. Ah, berarti itu kalau boleh tahu gunung yang di daerah Jawa Barat maksudnya. Oke, boleh sebutin nama gunungnya atau mungkin gimana? Boleh bang, Gunung Salak. Oh, Gunung Salak di situ. Berarti di kejadian dekat-dekat situ ya, biar kita tahu gambaran maksudnya sumurnya di mana dan sebagainya gitu kan. Nah, kan ceritanya itu ada suami istri yang baru nikah. 7 bulan, berarti kan usia kandungan sekitar 6 bulanan 6 atau bulan. kalau cepat langsung dikasih gitu kan. Kalau dikasih masuk 2 bulan berarti sekitar 5 bulanan lah gitu kan, di bayi ini belum sampai hamil tua gitu kan ya. Nah biasanya kan kalau ngontrak kan kita minta identitas nih. Iya bang. Ke yang ngontrak ini kan, penyewa sama yang ini minta identitas kan, misalkan KT mana, dari biar tahu nih ini asalnya dari mana dan sebagainya gitu. Dan kalau kenapa-napa kan enak gitu kan. Ternyata dia ngeluarin surat kehilangan. Berarti ada surat kehilangan dari polisi. Ada. Oke, nah berarti ada surat kehilangan dari polisi. Bahwasanya kan ada, biasanya ada tuh alamat, misalkan si Amel telah kehilangan KTP yang domisili Amel ini di sini gitu kan. Nah itu sempat kejawab nggak bahwasanya ternyata nih si dua suami istri ini pasangan suami istri dari asalnya dari kampung mana gitu. Nah itu ada di Surabaya, tapi dicari alamat tersebut tuh nggak terdaftar, maksudnya nggak ada bahwa orang tersebut tuh tinggal di situ gitu loh. Oke, tapi abang masih inget kan? Kalau nggak inget nggak masalah, karena kan udah jauh banget ya. Kan bisa ada tuh polsek apa gitu kan. Nah dia kehilangannya di mana? Biasanya kan kalau kehilangan Surabaya bang. Oh di Surabaya. Tapi alamatnya alamat Surabaya atau alamat rumahnya Surabaya. Rumahnya Surabaya juga. Oke. Nah terus kemudian kan singkat ceritanya kan ada suatu perseteruan lah ya, bahwasanya yang tadi ternyata kan selingkuh suaminya gitu kan. Nah, tempat kerja suaminya itu jauh gak dari? Nah, kalau tempat kerjanya itu tuh saya nggak tahu bang. Warga semua tuh pada nggak tahu tempat kerjanya di mana gitu kan. Pokoknya itu pulang jarang bang. Kadang pulang tengah malam. Pulang tanpa sepengetahuan warga tuh. Ntar pagi-pagi tiba-tiba tuh jalan kelihatan tuh subuh. Oke, berarti hampir setiap hari dia pulang atau mungkin beberapa hari? Enggak, jarang bang. Dia tuh yang dilihat warga tuh cuma 2 kali doang pulang. Oh, selama ngontrak di situ. Yang pas berantem sama yang mabuk tuh pulang tuh pas di akhir hari terakhirnya itu bang. Berarti ya berapa lama si suami istri ngontrak di situ tuh? Itu kurang lebih 2 bulan bang. 2 bulan. Dan kejadian itu sekitar pas masuk 2 bulan itu yang meninggal tuh istrinya ya. Apa isi surat yang itu bang? Tertujunya kepada suaminya atau? Dia tuh tertujunya itu pada suaminya bang. Gitu kan, katanya dia minta maaf kalau seandainya kan dia tuh ngelakuin ini. Oke. Gitu nah, kan. ketika suaminya pulang, surat itu dikasih ke suaminya nggak tuh bang? Masih ingat? Nah, kalau suratnya nggak dikasih bang. Nah, karena kan di saat kejadian itu surat tersebut kan dibawa sama pihak yang berwajib, gitu kan. Nah, sedangkan suaminya itu pulang dengan keadaan mabuk. Oke.
gitu, dan karena mabok marah-marah lah pokoknya lah gitu kan. Oke, nah terus kemudian kan sempat karena ada kejadian yang si istri itu meninggal masuk ke sumur lah kita bilangnya. Entah nanti bunuh diri atau memang ada apa namanya pas nimba kedorong dan sebagainya kan kita yang tahu lah gitu kan. Terus kan kemudian manggil polisi tuh, ya kan manggil polisi. Biasanya kan kalau ada bunuh diri terus ada apa pasti polisi nih ya kan yang turun tangan. Apalagi kalau ngambil gitu kan pasti ada aparat khusus lah untuk ngambil si jenazah ini gitu kan. Nah ketika diambil dari sumur, nah si jenazahnya ini dibawa ke polisi untuk diotopsi dulu. Enggak memang langsung gimana? Dia. Jadi itu gini loh. Emang kan di desa saya itu kan agak jauh bang ya, agak jauh dari tempat itu. Mungkin karena beliau nggak mau ribet, karena kan kita identitas nggak tahu gitu kan. Dan karena kan itu kan dia kan bilangnya kan kalau yang setahu warga itu kan dia bunuh diri, gitu kan. Akhirnya udah dikubur. Langsung bang. Kayak berarti diambil jenazahnya, terus nggak diotopsi dulu? Enggak. Tapi surat itunya diambil gimana? Surat itu diambil bang. Oh, buat barang bukti. Gimana? Nggak tahu deh surat itunya diambil. Biasanya kan kalau ada suatu kejadian kan saksi-saksi yang di situ kan diminta keterangan tuh siapa aja nih yang ngeliat gitu kan. Terus kemudian kan apalagi ini kan tanpa identitas. Seharusnya kan kalau misalkan tanpa identitas itu biasanya pihak yang berwajib tuh kan tadi memakan lain sebagainya. Nah kan terus kemudian sempet tuh di surat kehilangan itu kan bahwasanya alamatnya Surabaya. Ketika udah misalkan oke lah anggap ketika diambil oleh polisi kemudian mungkin entah gimana percakapan di situ ya gitu kan. Terus akhirnya dikuburin desa itu. Biasanya kan ini kontrak di mana ada alamat itu gitu kan. Kenapa nggak langsung hubungin ke Surabaya? Nah jadi gini bang, setelah jadi meninggalnya itu, nah polisi tersebut ke kontrakannya. Nah, nemuin si pemilik kontrakan. Nah, nemuin si pemilik kontrakan. Nah, jadi tuh ke si pemilik kontrakan cuma ngasih surat kayak kehilangan. Nah, dikontak lah polsek tersebut sama di pihak sininya, yang di daerah situ. Nah, diselidiki. Karena kan emang gimana bang ya? Itu tuh kayak biru semua bang, putih kayak mayat ya. Mau diapain kan kita kalau seandainya kita nggak ada keluarganya kan kebanyakan kan sekarang gitu bang. Oke, ketika diselidiki, berarti kan antar polsek nih ya kan. Nah, si polsek Surabaya ke alamat itu nggak? Iya, ngelidiki ternyata nggak ada yang bawa nama. Nah, maksudnya punya anak bernama itu. Dikasih tahu fotonya kan, dikirim nggak tetap. Oh, nggak tahu, berarti antar polsek misalkan daerah A lah ya, terus ke antar polsek B, ternyata dari polsek B ini, nggak ada nih alamat ini. Nah, terus kemudian ini jadi tanda tanya juga sih, kenapa karena udah tahu kalau dia tanpa identitas, kenapa dibiarkan di situ kan jadi ngeribetin masyarakat situ. Nah, itu dia bang, karena kan satu, kita kan juga kesian gitu kan, apalagi keadaan ya abang tahu sendiri lah, kalau kita ngelihat ibu-ibu hamil gitu kan, maghrib nggak kita bantu karena kan jangankan yang nggak ada identitas gitu kan bang, itu kan masih ada identitas kayak surat kehilangan kan. Waktu itu juga ada bang, sama dia nggak ada identitas, tapi dia tuh kayak pacaran, itu masih kita bantu gitu. Apalagi kan orang hamil tersebut gitu kan, jadi kan yang namanya di tempat saya itu kan masih bebas lah, bang. Oke, ketika minta di pemakaman di situ. Apa respon dari tokoh masyarakat bahwasanya ya udah deh makamin sini aja atau gimana? Iya pada setuju om bang. Ya mau gimana lagi itu kan daripada ribet, daripada sampai keluar gitu kan di situ kan tempat wisata bang. Oke. Jadi tuh dia tuh nggak mau sampai tempat tersebut tuh sepi cuma gara-gara kejadian itu. Terus kemudian kan suaminya meninggal juga nih. Di makamin di situ juga. Situ juga. Oh. Jadi berarti sebelahan. Kan lapor lagi ke polisi atau gimana tuh? Nah kalau yang ini sama laporan juga kita tetap polisi yang sama. Ya udah mungkin nggak mau ribet atau gimana kan dibawa lagi aja lah. Oke. Nah terus bayi bajang. Bayi bajang itu bayi apa sih bang? Kalau kata bayi bajang tuh bayi apa sih namanya, bayi yang nggak nampak.
Berarti bentuknya setan, jin gitu. Oke, nah terus kan kemudian ada beberapa masyarakat situ yang ngelihat beberapa kejadian kayak di apa namanya ditampakin dan sebagainya. Kan jadi aku mikirnya gini, dia ketika bunuh diri kan masih hamil, tapi ketika bunuh diri udah lahir anaknya. Enggak, itu berbaju. Ada ibu-ibu gendong anak kan dia masih hamil gitu. Iya, itu dia bang. Berarti prematur. Melahirkan dalam kubur, melahirkan dalam sumur waktu itu. Nah jadi arwahnya kayak gitu bang. Oh. Itu ada yang ngalamin 2 orang. Tukang ojek sama si Imron itu. Dalam bawa bayi. Bawa bayi. Mungkin dia karena ya nggak tenangnya itu dia bang meninggal bawa Bayi itu. anaknya gitu kan. Oke. Bayi berat tuh keluar aja lah gitu ya. Berarti beranak dalam sumur itu. Oke. Nah berarti sampai sekarang sumur itu masih tetap digunain sama Enggak, udah ditutup bang. Udah ditutup di uruk atau gimana? Dicor. Dicor di uruk ya? Nggak dimanfaatin lagi ya? Enggak, udah enggak. Nah setelah di sumurnya di uruk, berarti orang wudhu itu ke kali lagi atau gimana? Enggak kan kita udah pasang para pipa itu. Untuk wudhu keperluan di situ ya masyarakat situ ya? Udah sekarang di seluruh rumah-rumah sekarang udah ada. Jadi tuh jalurnya dari situ ya, kali. Oke. Nah, di tahun itu sempat bikin geger warga dong berarti karena kan ada kepolisian dan sebagainya. geger itu di kampung kita doang, Bang. Oh. Berarti kayak seakan-akan si dua suami istri ini kayak urban legend atau mungkin kayak cerita dari turun-temurun dong. Karena kan ada kejadian yang mana 2005 nih. Terus sekarang kan pasti orang tua ke anaknya dulu jangan main di situ nanti gini-gini. Oh, itu ada. Itu ada. Bahkan sampai apalah namanya. Sampai sekarang pun dibilang itu ada lagi, Bang, kejadian di tahun 2010-nya, Bang. Oh, selang 5 tahun ada lagi. Ada lagi kejadian. Di sumur lagi. Di situ juga. Nah, di tahun 2010 sumurnya udah diuruk atau enggak? Udah, karena udah diuruk. Nah, terus ada lagi tahun 2012 kemarin. Di dekat situ juga. Jadi tuh di situ tuh kayak nyari kayak makan tumbal gitu, Bang. Semenjak kejadian itu tuh di situ jadi angker. Gitu. Jadi kan waktu di Koldan 2010 itu bis, Bang, terbalik. Wisata mandek. Jadi kan tanjakan begini nih, curam. Nah, tanjakan begini curam, pas belok ke kanan itu kan warga, udah kelihatan rumah warga. Sebelah kanan itu seberang itu sumur. Naik ke gunung situ. Jadi pas tanjakan itu terbalik. Ada aja lah jadi. Ada jadi dekat area situ ya. Oke, berarti kesimpulannya itu yang untuk yang baru-baru nikah yang masih umur pernikahan masih sebiji jagung gitu kan. Kalau ada masalah ya kalau bisa jangan sampai bertengkar dan sebagainya dengan dengan kepala dingin dan sebagainya gitu ya. Jangan mau enaknya aja gitu kan. Udah istrinya hamil ya kan dia malah selingkuh lagi nyari yang masih rapat gitu. Tapi yang hamil itu masih rapat juga, Bang. Mungkin karena ini apa sih ngomongan apaan sih? Oh berarti kan belum keluar itu, Bang. Oh iya. Berarti udah keluar. Intinya itu entah itu ada konflik apa dalamnya, pokoknya ketahuannya gara-gara si suami ini selingkuh. Berarti kan si sumber utama permasalahan di suaminya ini ya. Itu. Jarang pulang, terus kemudian ternyata kerjanya juga nggak tahu di mana dan ternyata selingkuh dan sebagainya gitu kan. Tapi menurut Abang nih kira-kira nih apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Bang Alvaro di kampungnya itu gitu loh, Bang? Kalau menurut saya sih, kalau seandainya memang menjalankan rumah tangga itu tuh ya mendingan yang lurus-lurus aja deh gitu kan. Yang adem-adem aja, jangan sampai yang namanya selingkuh gitu kan. Bagaimanapun juga kan kita sebagai laki-laki keluar dari rahim perempuan, Bang. Gitu. Jadi jangan sampai ada perselingkuhan. Jangan sampai ada kebohongan. Kalau seandainya kan emang berantem rumah tangga gitu kan wajar, tapi yang jangan sampai berlebihan lah gitu. Jangan sampai main tangan sama istri. Kalau bisa demin istri gitu. Terus itu aja sih, Bang. Kalau Amel nggak main tangan, kaki dia. Dak gitu, nggak main tangan. Nggak jelendak gitu. Biasanya main kaki dia gitu kan. Oke, jadi intinya tuh itu, Bang, ya yang bisa diambil nih pelajaran ke teman-teman semua yang kalau ada masalah coba musyawarah gitu kan. Terus juga jangan ada ditutup-tutupin, namanya juga suami istri gitu kan. Harus terbuka dalam segi permasalahan dan terbuka yang lain-lainnya. Gitu.
Nah kan suami istri kan udah halal Iya, maksudnya kan Bang. kita namanya kan teman hidup kan. Jadi kalau ada masalah ngomong, kalau ada masalah ngomong, jangan sampai ditutupin, namanya tutupin borok akan ketahuan juga gitu Bang. kan, mau borok ke disilit akan ketahuan juga gitu kan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Alvaro gitu kan, udah jauh-jauh dari Cikande, bener ya Bang. Cikande, bukan Bener. Cimande, Bukan. Cikande gitu kan datang ke sini untuk bagian pengalamannya yang gue yakin banget teman-teman semua apa namanya udah bisa diambil kesimpulannya yang positifnya lah gitu ya. Betul. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Alvaro nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau berkunjung mungkin ke Gunung Salaknya Iya, gitu kan. benar. Yang mungkin teman-teman semua yang mau menikah dan mungkin teman-teman semua yang sekarang sudah berumah tangga, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Alvaro, makasih banyak nih. Terima kasih, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.